Selamat menjelang subuh, Anda semua dimanapun Anda berada. Saya harap Anda tetap sehat, tenang, dan bergembira selalu agar sistem imun Anda tetap pada level yang baik. Kali ini saya datang mengunjungi Anda untuk berbagi pengetahuan, yaitu tentang Delta varian yang menyebabkan COVID-19 ini dan vaksin. Kita ketahui bersama bahwa beberapa saat yang lalu sudah diinformasikan ada 4 varian of concern yang sudah ditemukan, yaitu varian A, maksudnya Alpha varian, Beta varian, Gamma varian, dan Delta varian. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan atau informasi dengan Anda khusus mengenai Delta varian ini dan hubungannya dengan vaksin. Mari kita coba lihat pertama-tama mengenai karakteristik dari Delta varian ini. Yang pertama, Delta varian ini lebih transmisif, lebih menular. Maksudnya apa? Ya, lebih cepat menular kepada orang-orang di sekitar dibandingkan dengan varian of concern yang lain, misalnya varian Alpha. Yang kedua adalah Delta varian ini juga sangat severe. Maksudnya adalah berat demikian. Kenapa berat? Yang pertama, karena ditemukan bahwa obat-obat yang digunakan dulu untuk pasien yang terinfeksi COVID sudah resisten. Yang kedua adalah jika terinfeksi dengan virus Delta varian ini dapat menyerang antibodi yang ada di dalam darah, sehingga mereka-mereka yang terinfeksi oleh virus varian Delta ini harusnya memiliki sistem antibodi yang lebih baik agar dapat recover dari infeksi tersebut. Nah, walaupun kita tahu bersama Delta varian ini transmisif dan agak berat, namun kita mendengar berita baik dari WHO. Yang pertama adalah semua vaksin yang direkomendasikan oleh WHO dapat memprotek perkembangan
penyakit yang berat ini dan juga dapat memprotek agar jangan sampai yang terinfeksi ini banyak masuk atau menginap di rumah sakit, terutama katakan harus masuk ICU, dan juga memproteksi agar jangan terjadi kematian akibat daripada Delta varian ini. Yang kedua adalah adanya informasi yang menjelaskan bahwa there is a predominance of Delta variant to show that people who have been vaccinated are much they are much less likely to end up in hospital. Nah, terus dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita perlu vaksinasi secara keseluruhan sehingga memberikan imunitas yang full, yang penuh. Yang kedua, jika Anda sudah memiliki akses untuk divaksinasi yang direkomendasikan oleh WHO, dalam hal ini kalau di Indonesia berarti sudah direkomendasikan oleh Badan POM, silahkan lakukan itu. Jangan tunda. Terus setelah itu, setelah Anda divaksinasi sesuai dengan jadwalnya, karena biasanya divaksinasi 2 kali, sesuai dengan platform vaksin yang Anda gunakan, lakukan hal yang dianjurkan oleh para dokter, lakukan prokes kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga Anda bisa terlindungi dari virus Delta varian ini dengan virus varian lainnya. Nah, sekarang ada muncul pertanyaan. Saya ini sudah divaksinasi selama 2 kali. Sudah full vaksinasi. Dan juga vaksinasi yang kedua sudah lebih dari sebulan. Malahan sudah 2 bulan. Nah, sekarang sejauh mana level dari proteksi setelah saya divaksinasi? Apakah saya sudah memang kebal istilahnya dalam bahasa sehari-hari terhadap virus yang mengakibatkan COVID-19 ini? Nah, untuk menjawab ini, mari sama-sama kita perhatikan bahwa yang pertama, tujuan khusus atau tujuan utama daripada vaksinasi ini sebenarnya adalah untuk melindungi Anda dari penyakit yang serius, severe disease, serius, mungkin berat. Jika Anda terinfeksi, harusnya Anda dapat sembuh atau recover dengan cepat, tidak mengalami masalah yang berat. Nah, kalau kita perhatikan dari 2 pernyataan di atas, semua vaksin yang direkomendasikan oleh WHO dan direkomendasikan oleh Badan POM, khususnya di Indonesia, adalah baik.
tidak ada yang tidak baik. Namun, mari kita perhatikan bahwa ada perbedaan level dari proteksi dari vaksin-vaksin ini sesuai dengan platform yang kita gunakan. Mengapa? Jawabnya adalah pada saat uji klinik kita ketahui bahwa aplikasi daripada vaksin-vaksin ini tidaklah sama. Aplikasinya berkisar antara 70 dan 90%. Nah, namun jika ditinjau dari sudut pandang pencegahan untuk munculnya penyakit yang serius akibat infeksi ini dan pencegahan jangan sampai harus masuk rumah sakit, masuk ICU, terlihat bahwa vaksin-vaksin yang beredar ini masih cukup baik, efektivitasnya sampai 90%. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, seseorang sudah divaksinasi 2 kali, sudah lebih daripada 2 bulan, tapi tetap saja bisa dapat terinfeksi dan juga dapat menular kepada orang lain. Apa gunanya harus diinfeksi, harus divaksinasi? Hal-hal seperti itu muncul. Jawabnya adalah yang pertama, Anda divaksinasi untuk memproteksi diri Anda sendiri. Anda dapat terproteksi dari penyakit-penyakit yang serius jika Anda terinfeksi. Yang kedua, hal ini yang harus Anda perhatikan, bahwa kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, bahwa ada sekelompok saudara-saudara kita tanpa melihat batas umur, bahwa memang mereka ini sangat mudah terinfeksi. Dan jika terinfeksi, dimungkinkan mereka meninggal. Mengapa seperti itu? Ya, perlu saya jelaskan bahwa setiap orang beda-beda sistem pertahanannya. Setiap orang beda-beda genetiknya. Sehingga perlu saya ulang lagi bahwa sebenarnya pengobatan atau vaksinasi itu karakteristiknya adalah personalized. Sehingga pendekatannya harusnya personalized atau precision approach. Dan inilah yang harus kita ketahui bersama, kita di dalam berdiskusi, terutama teman-teman yang hebat-hebat, yang berpendidikan tinggi-tinggi, mari sama-sama sharing ilmu, sehingga kita tidak bertanya-tanya ke sana kemari. Dengan demikian, dari pernyataan yang saya sampaikan tadi, that's why you want to get vaccinated in the first place. Dan selanjutnya, jika Anda sudah divaksinasi dan tetap dapat terinfeksi, karena harus Anda sadar bahwa sebagaimana yang saya katakan, vaksin ini tidak 100% dapat memproteksi Anda dari infeksi virus. Karena aplikasinya tadi kan hanya 70-90%.
Jadi ada minor yang dimungkinkan Anda terinfeksi. Namun perlu dijelaskan dari data-data yang maksud saya, bahwa hanya sedikit kemungkinan Anda terinfeksi dan sedikit kemungkinan Anda akan menularkan virus tersebut kepada orang-orang lain. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? What we need to do. Yang pertama, kita harus memutus mata rantai transmisi ini, kontrol penyakit infeksi ini secara sedemikian rupa. Terus yang kedua, mari sama-sama melakukan vaksinasi. Jika sudah ada kesempatan Anda divaksinasi, lakukan vaksinasi tersebut. Jangan tunggu. Dan selanjutnya, ikuti prokes kesehatan dan tetap mengikuti pola hidup sehat, berolahraga di pagi hari agar memicu sistem kekebalan tubuh Anda, dan juga akhirnya akan memproteksi Anda secara utuh, demikian juga akan memproteksi teman-teman kita atau saudara-saudara kita di sekeliling kita. Anda yang saya hormati dan cintai, mutasi akan selalu berjalan. Tidak hanya mutasi terhadap virus-virus yang mengakibatkan COVID-19 ini. Terhadap diri kita juga, mutasi dimungkinkan setiap saat terjadi. Namun, karena tubuh kita begini adanya, kulit kita mungkin mengalami mutasi setiap saat. Karena mengapa? Ya demikian, kondisi lingkungan kita tidak pernah bersahabat lagi dengan kita. Tidak pernah bersahabat karena apa? Sejujurnya karena perilaku manusia. Kita tidak bersahabat dengan lingkungan kita, sehingga muncul hal-hal seperti ini. Dengan demikian, kalau kita ketahui bersama, ternyata mutasi berjalan terus, namun perlu saya sampaikan kepada saudara, terjadi mutasi tidak selalu berakibat fatal seperti yang sekarang. Karena juga mutasi virus corona yang mengakibatkan COVID-19 ini banyak terjadi, yang kita kelompokkan kepada variant of interest. Variant of interest ini mutasi terjadi, namun tidak menimbulkan karakter atau trait yang baru. Demikian saudara-saudara Anda sekalian, terima kasih. Saya ucapkan stay safe and stay healthy. Selamat pagi. Terima kasih.